Halo semuanya, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari TTS saya mengenai VPC. Nah, sebelum saya mempresentasikannya, di sini saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Nofrida Fitriani Nabu dengan NIM 802022-252 dari Fakultas Psikologi. Nah, sebelum saya mempresentasikan hasil VPC saya, di sini saya akan membahas mengenai apa itu VPC. Nah, VPC adalah sebuah proposisi nilai atau manfaat yang akan disampaikan kepada pelanggan. Dalam penelitian Human Culture and Partners pada tahun 2014, mereka menyatakan bahwa 72% produk baru gagal atau tidak sampai pada pelanggan, atau dalam artian pelanggan tidak peduli pada 7 dari 10 produk baru yang diperkenalkan pada pasar. Mengapa demikian? Karena mungkin saja produk tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Maka dari itu, perlunya VPC untuk membantu merancang, menguji, dan membangun proposisi nilai dengan cara visual, terstruktur, dan lebih bermakna. Nah, di sini ada manfaat atau pentingnya sebuah VPC sebelum menjual atau melaunching sebuah produk. Yang pertama di sini untuk menemukan masalah terbesar yang dialami customer. Yang kedua untuk menemukan produk yang tepat untuk mengatasi masalah customer. Dan yang terakhir di sini ada tidak semua customer segmen yang sama memerlukan produk yang sama. Maka dari itu pentingnya sebuah VPC dalam membantu customer atau untuk menarik pelanggan. Nah, selanjutnya di sini ada bagian-bagian dari value proposition. Nah, biasanya di bagian kanan itu ada customer jobs, pain, dan juga gains. Kalau yang di sebelah kiri itu biasanya ada product and service, pain reliever, dan juga gain creators. Nah, apa sih arti dari mereka semua itu? Nah, yang pertama di sini saya akan membahas mengenai customer jobs. Nah, customer jobs itu menggambarkan tentang aktivitas fungsional konsumen seperti apa konsumen coba lakukan di tempat kerja atau dalam kehidupan mereka, tugas yang mereka coba selesaikan dan seterusnya. Itu adalah customer jobs. Sedangkan pains menggambarkan segala sesuatu yang mengganggu pelanggan sebelum, selama, dan juga setelah melakukan pekerjaan. Nah, kalau gains itu menggambarkan hasil atau harapan yang ingin diperoleh. Selanjutnya ada kalau di bagian kiri itu ada product and service. Nah, produk dan service ini menjelaskan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan dapat membantu pelanggan menyelesaikan tugas fungsional, sosial, dan juga emosional atau pekerjaan pelanggan. Nah, pain relievers ini menjelaskan tentang bagaimana produk atau jasa bisa menyelesaikan pengalaman negatif atau risiko yang pernah dialami oleh pelanggan, sehingga pain relievers itu harus dapat mengurangi bahkan menghilangkan pain customer pada customer profile tersebut atau pada customer jobs. Nah, yang terakhir di sini ada gain creators. Nah, gain creators ini menjelaskan tentang bagaimana produk dan jasa dapat membuat pelanggan merasakan atau merasakan manfaat atau diuntungkan begitu. Jadi gain creators ini harus dapat menyelesaikan gains yang ada pada customer jobs tadi. Nah, di sini sudah ada VPC yang sudah saya buat. Nah, di sini saya membuat VPC tentang body lotion. Nah, customer jobs dari VPC yang saya buat itu membahas tentang produk body lotion dengan kandungan vitamin serta kandungan yang dapat menyehatkan kulit dan dicampur dengan ekstrak buah-buahan sehingga dapat menyajikan wangi-wangian yang segar. Nah, untuk painnya di sini yang pertama harus melewati banyak uji coba terlebih dahulu. Yang kedua ada memakan waktu yang lama dalam proses pembuatan. Yang ketiga kemasan tidak terlihat menarik. Yang keempat harganya relatif mahal. Yang kelima di sini produk yang dihasilkan abal-abal. Nah, untuk gainnya di sini ada yang pertama menyehatkan kulit, harganya terjangkau,
wanginya tidak tahan lama, isinya banyak, dan juga tidak higienis. Nah, sedangkan kalau di produk and service di sini membahas tentang produk body lotion yang dapat menyehatkan kulit dengan wangi-wangian yang segar. Nah, paint relievernya itu yang pertama di sini menggunakan desain produk agar terlihat menarik. Yang kedua, harga sesuai kualitas. Yang ketiga, meningkatkan atau menambah alat-alat yang digunakan dalam proses pembuatan agar tidak membutuhkan proses yang lama. Sedangkan gain kreator di sini yang pertama ada bersertifikat BPOM dan halal, tentunya sudah lolos uji coba atau uji laboratorium. Yang kedua di sini ada menggunakan ekstrak buah-buahan yang masih segar sehingga menyajikan wangi yang segar dan tahan lama. Yang ketiga di sini menggunakan bahan-bahan yang alami. Yang keempat ada menggunakan kemasan dengan botol 75 ml. Nah, yang keempat di sini ada memakai buah-buahan yang tidak segar. Nah, di sini saya akan menjelaskan hubungannya paint dengan paint reliever dan juga hubungannya gain dengan gain kreator. Nah, di sini sudah terlihat bahwa pada paint di sini ada harus melewati banyak uji coba terlebih dahulu. Itu sudah terjawab pada paint reliever yang dimana di sini meningkatkan atau menambah alat-alat yang digunakan dalam proses pembuatan agar tidak membutuhkan proses yang lama. Sudah terjawab. Nah, yang kedua di sini ada memakan waktu yang lama dalam proses pembuatan. Nah, itu juga sudah dijawab di paint reliever, yaitu sama seperti tadi, meningkatkan atau menambah alat-alat yang digunakan dalam proses pembuatan agar tidak membutuhkan proses yang lama. Yang ketiga di sini dari paint di sini ada kemasan yang tidak terlihat menarik, maka sudah dijawab di paint reliever, yaitu mereka menggunakan desain produk agar terlihat lebih menarik. Poin keempat dari paint di sini ada harganya relatif mahal dan sudah dijawab pada paint reliever yang dimana di situ menjawab bahwa harga sesuai kualitas. Jadi tidak ada kata mahal untuk sesuatu produk yang sudah memiliki kualitas yang bagus seperti itu. Nah, yang terakhir dari paint di sini ada produk yang dihasilkan abal-abal. Nah, itu tidak dijawab pada paint reliever, tapi sini saya akan menjelaskan bahwa produk yang dihasilkan body lotion ini tidak mungkin abal-abal karena memiliki karena produk ini dibuat dari buah-buahan yang alami, yang segar, bahan-bahan alami, dan juga tentunya sudah lulus uji coba laboratorium dan juga bersertifikat BPOM. Jadi tidak ada kata abal-abal dalam produk body lotion yang sudah dibuat di sini gitu. Nah, selanjutnya di sini ada gain. Nah, poin pertama dari gain yaitu menyehatkan kulit dan sudah dijawab pada gain kreator, yaitu bersertifikat BPOM dan juga halal serta sudah lolos uji coba laboratorium. Yang kedua di sini poin dari gain yaitu ada harganya terjangkau. Nah, sudah dijawab juga pada gain kreator yaitu menggunakan kemasan 75 ml, yang artinya adalah dengan harga 75 ml sudah bisa mendapatkan body lotion yang punya kualitas tinggi dan dengan harga yang terjangkau seperti itu. Selanjutnya poin ketiga dari gain di sini adalah wanginya tidak tahan lama. Nah, itu sudah dijawab di gain creators, yaitu di sini tidak dibuktikan wanginya tidak tahan lama karena menggunakan ekstrak buah-buahan yang masih segar sehingga menyajikan wangi yang segar dan juga tahan lama. Nah, poin keempat dari gain di sini adalah isinya tidak banyak dan poin kelima di sini tidak higienis. Nah, itu kurang tepat karena dalam gain kreator sudah menjelaskan bahwa kemasan yang digunakan itu menggunakan kemasan 75 ml yang alhasil kemasannya sudah cukup banyak, dan juga dari gain creators juga sudah menjelaskan bahwa produk yang digunakan itu sudah memiliki sertifikat BPOM dan juga sudah lulus uji coba. Jadi tidak ada alasan atau tidak ada lagi kata untuk menggambarkan bahwa produk ini tidak higienis. Sekian dari VPC yang sudah saya buat. Jika ada salah kata atau salah dalam pengerjaan tugas mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.